Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dio Ferrari Menurung dengan NIM 2305100210. Baik, pertama penghormatan saya Prof. Dr. Yulia SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Baik, di sini saya ingin menganalisis terkait dengan kasus yang mana judul itu pembocoran rahasia dagang racikan kopi CV Bintang Harapan. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai kasus tersebut. Yang pertama itu dalam kasus kopi CV Bintang Harapan, yaitu mantan karyawan Haipin terbukti membocorkan rahasia dagang berupa racikan kopi untuk keuntungan pribadi. Nah, kasus ini juga menunjukkan bahwasannya risiko pelanggan oleh mantan karyawan yang memiliki akses ke informasi sensitif, dan juga pembocoran ini tidak hanya merugikan perusahaan secara finansial tetapi juga merusak reputasi dan kepercayaan konsumen. Baik, di sini saya akan menganalisis sedikit. Yang pertama itu dalam kasus yang terjadi antara CV Bintang Harapan dan juga mantan karyawannya, itu menjadi cerminan nyata bagaimana informasi tersebut bisa disalahgunakan berkaca tidak diatur dengan sistem pengamanan yang ketat. Maka dari itu, Haipin selaku mantan karyawan setelah berhenti bekerja di perusahaan tersebut, beliau mendirikan usaha kopi dengan menggunakan cara produksi yang sangat mirip dengan tempat kerja dia sebelumnya. Nah, baik itu dalam proses seperti penggorengan, penggilingan, dan juga pengemasan, hingga rasa produk yang akhirnya disinyalir sangat-sangat mirip dengan perusahaan yang sebelumnya dia bekerja. Nah, jadi bahkan dia juga mengidentifikasi jaringan distribusi yang pernah digunakan pada saat di tempat kerja dia yang lama. Pelanggaran dalam kasus tersebut yakni menggunakan rahasia dagang pihak lain tanpa hak, yaitu menggunakan informasi rahasia dagang yaitu metode produksi, penggorengan, penggilingan, dan juga pengemasan ke pemilik perusahaan lama untuk mendirikan bisnis dia sendiri. Yang kedua, ia juga memerintahkan karyawan barunya untuk meniru sistem kerja dan juga alat produksi yang sama persis seperti di perusahaan dia sebelumnya, sehingga racikan kopinya memiliki cita rasa yang sama. Baik, pasal yang dilanggar pada hal tersebut di pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, yang mana isi pasal tersebut sengaja mengungkapkan rahasia dagang dan juga mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis ataupun tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang. Dan dalam kasus ini juga Haipin selaku mantan karyawan mengungkapkan dan menggunakan rahasia dagang dengan perusahaan lamanya tanpa izin dari perusahaan lamanya tersebut. Nah, selanjutnya ada pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, yang mana seseorang dianggap melanggar rahasia dagang pihak lain apabila dia memperoleh atau menggugat rahasia dagang dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Haipin memperoleh dan menguasai rahasia dagang dengan cara tidak sah yang melalui dengan mantan karyawan dia yang berpindah ke perusahaan dia yang telah dibuat dia. Selanjutnya ada pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, yaitu sengaja dan tanpa hak menggunakan rahasia dagang pihak lain atau duga sengaja mengungkapkan rahasia dagang pihak lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan juga didenda paling banyak 300 juta rupiah. Dengan maka dari itu, Haipin selaku mantan karyawan tersebut dijatuhi hukuman penjara 1 tahun oleh Mahkamah Agung dikarenakan terbukti melanggar pasal tersebut. Sekian dari saya. Apabila saya ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.